Dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Effendi dari GMJ Korwil Jakarta Selatan. Siap mendukung sepenuhnya, baik pengamanan, kebersihan, dan lain sebagainya untuk suksesnya aksi 5 bulan 5 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cincinnya 2 gede-gede udah full kan, udah full power. Cukup ya? Ya. Ya. Dan rakyat merdeka. Apa ini dulu? Dari Republika. Dikit tuh kan. Kemudian iya. Ya, masalah Stephen Effect, kemudian Nathan Effect gitu ya, atau Nathan Echo apalah namanya. Kami umat Islam tidak terganggu. Ya, itu cuma ria-ria kecil yang ya ingin cari tahu tentang Islam gitu, tapi caranya agak-agak ngeyel gitu. Ya, setiap orang punya cara. Kami akan doakan mudah-mudahan dia masuk Islam. Amin. Yang lain? Masuk. Gak apa-apa. Masuk aja ke dalam, masuk. Udah lama saya nggak muncul dulu. Untuk masa dari luar kota diundang juga apa enggak? Sama yang kedua, mengantisipasi apabila misalnya seperti terakhir Ustadz Al-Khotot dibilang ada pengobatan makar, atau gimana Ustadz? Undangannya bersifat nasional kelihatannya ini ya, bersifat nasional, dan mereka dari undang datang sendiri biasanya. Ini banyak memang umat-umat Islam kayak jelangkung gitu. Kalau udah urusan agama, mereka tuh gak perlu diundang. Ya, andai di GMPF nih nggak ngundang pun, mereka pasti akan kasakusuk, gerasa gerusu, ya minimal FUI lagi nanti yang maju lagi. Jadi ini sebetulnya sudah menjadi keresahan bersama, ya. Kemudian yang kedua tentang apa tadi, antisipasi. Insya Allah aparat sudah mulai banyak mengerti lah, paham ternyata umat Islam itu tidak seperti yang mereka duga, teroris, makar, apalagi radikal, apalagi anti Pancasila. Saya kira semua itu sudah tidak terbukti lah ya. Ya, sudah tidak terbukti. Jadi kami juga tidak mau mengada-ngada. Ya, yang nanti aja lah kita bicarakan. Tapi para ulama alhamdulillah, ini untuk 55 ini tidak seperti yang kemarin. Terus terang, untuk 411 dan 212 masih ada yang bagaimana kalau jangan dulu, bagaimana kalau tidak di Monas, bagaimana kalau tidak begini, bagaimana kalau di masjid masing-masing, bagaimana kalau sekarang ini enggak. Kelihatannya perasaan mereka ringan, ya, kemudian pernyataan mereka juga tegas. Bahkan Pak Din udah jauh-jauh hari, ya, kalau sampai bebas saya siap pimpin umat, kan gitu. Jadi ini sebetulnya untuk 55 ini kita tuh lebih plong, lebih bersatu, ya, dan insya Allah lebih kuat lagi. Amin. Insya Allah. Allahu Akbar. Ya. Cukup ya? Baik. Terima kasih. Setelah ini kami akan rapat, jadi mungkin tidak ada wawancara khusus pribadi-pribadi. Makanya saya bikin agak panjang. Ya. Terakhir dari Ketua GMPF kita, Ketua Tim Advokasi GMPF, saya perkenalkan Pak Nasrullah Nasution ini. Jadi kalau nanti ada persoalan hukum jangan kejar saya, kejar ini aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menjalankan amanah terkait dengan proses persidangan yang sudah memasuki babak akhir ini, ada hal yang perlu kami sampaikan. Insya Allah besok kami akan menyampaikan surat dukungan ya, untuk memutus secara seadil-adilnya kepada Ketua Majelis Hakim
ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan juga mengirim surat ke Mahkamah Agung. Hal yang sama juga kami sampaikan. Di mana ada yang menarik dalam surat yang kami sampaikan ini. Yang pertama adalah kami akan melampirkan 10, minimal ada 10 putusan perkara yang sama. Perkara yang sama kami akan lampirkan. Jadi kalau bisa dibilang surat yang kami sampaikan ini tebalnya tidak kalah dengan tuntutan maupun pledoi. Jadi bisa ya 600 halaman lebih gitu ya. Kalau kemarin tidak salah pledoi itu sekitar 600, mungkin dikali 2 jadi 1200. Kalau dibolak-balik ya jadi 600 juga, untuk menghemat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga berharap Majelis Hakim sebagaimana amanah dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 yang menyatakan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, rasa keadilan ini yang sekarang sedang terusik. Di samping kami akan menyampaikan putusan tersebut, kami juga akan melampirkan berbagai aksi umat yang telah kita lakukan bersama-sama. Begitu banyak orang yang terlibat, begitu banyak orang yang berharap, masyarakat yang berharap terhadap putusan ini. Tidak hanya warga Jakarta, tapi hampir seluruh masyarakat Indonesia menanti putusan ini. Sehingga harus dipahami, aksi-aksi yang dilakukan semakin hari semakin banyak itu adalah karena adanya rasa keadilan yang terusik. Dan kita berharap, insya Allah mudah-mudahan besok kami bisa diterima dengan baik oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan juga diterima di Mahkamah Agung sebelum nanti akan ada aksi pada hari Jumat nantinya. Mungkin itu sekedar tambahan. Kalau teman-teman media nanti kami informasikan jam berapanya di PN-nya, dan kalau ada yang mau ikut terus serta bersama-sama kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sedikit menyampaikan pesan dari balik jeruji di Makobrimob, Kiai Haji Muhammad Al-Khattab, menyampaikan kepada kita semua untuk terus melanjutkan perjuangan. Jangan sampai surut, jangan sampai redup, hingga sang penista agama ini bisa dihukum seberat-beratnya. Ini dari keluarga yang menyampaikan kepada kita semua, walaupun jasad beliau berada di balik jeruji penjara, namun semangatnya insya Allah akan tetap menggema dan akan memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Demikianlah pesan yang kami sampaikan dari Kiai Haji Muhammad Al-Khattab dari Kelapa II. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tadi sudah sangat jelas bahwa aksi ini justru untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Ya, begitu banyak desakan, kekecewaan atas tuntutan yang disampaikan oleh JPU, dan semua mengatakan bahwa itu adalah suatu tuntutan yang sangat janggal, ya, termasuk di Majelis Ulama Indonesia. Ya, Ketua Umum MUI sudah menyatakan sangat menyayangkan, ya, kok bisa? Itu dasarnya apa? Kenapa tidak menilai sedikit pun putusan atau fatwa dan sikap keagamaan MUI? Bahkan kata Ketua MUI, selain MUI didukung oleh Muhammadiyah. Tadi saya juga ketemu dengan Profesor Yunahar Ilyas, ya, yang menjadi saksi dari Muhammadiyah. Itu menegaskan sambil fatwa MUI. Nah, dari NU kata Pak Kiai Ma'ruf Amin lebih tegas lagi, selain penistaan pada Al-Quran, penghinaan pada ulama, juga penyesatan pada umat. Ya. Apa ini semua tidak ada nilainya. Karena itu ketika kita ingin melakukan aksi simpati ini, sebetulnya upaya untuk menyelamatkan umat kita, negeri kita, bangsa kita dari kehancuran penegakan hukum ini.
ya, padahal penegakan hukum begitu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, inilah niat kami ingin berkumpul di Masjid Istiqlal insya Allah, dan memang ini sangat banyak desakan dari bawah, dan GNPF tentu merasa berkewajiban sebab GNPF konsisten untuk mengawal fatwa Majelis Ulama Indonesia, fatwa para ulama, ya. Maka dari itu GNPF menunjukkan tidak ada kaitannya dengan pilgub. Pilgub kita menang alhamdulillah, ya. Tetapi penegakan hukum memang menjadi concern, menjadi perhatian utama GNPF sebagai gerakan pengawal fatwa ulama. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Pilgub dampak positif, Pak. Hah? Pilgub dampak positif. Ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita tutup dengan doa, kami dari GNPF dan umat Islam kenapa selalu memulai dari hari Jumat? Karena hari yang mulia dalam Islam. Dan kenapa kami mulainya dari masjid? Karena kami berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami datangi manusia itu pun hanya sebagai wasilah saja. Kami tidak berharap pada siapapun. Karena kami yakin siapapun yang berkuasa selama dia adil akan tetap langgeng. Tapi ketika sudah tidak adil, pasti dapat tergulingkan. Siapapun dan apapun jabatannya. Dan umat sekarang hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rencana sedikit pun dari kami makar untuk menggulingkan penguasa. Tidak ada pun niat kami seandainya nanti ditolak pun untuk merusak, tidak ada. Tapi berangkat dari masjid dan doa kami pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti turunkan keadilannya. Untuk itu hari ini Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i akan menutup acara kita dengan doa. Ya mas, sekalian kita awali dengan doa suratul Fatihah. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selamat dari dunia sampai ke negeri akhirat dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.